penjahit itu? Mau ngapain? Baju kebaya tante yang warna ungu itu aku setrika, kepanasan jadi bolong. Dikasih ayah sebelum dia meninggal. Terus kamu bolongin. Gimana sih? Astaga Suci, itu kan barang berharga tante. Tapi udah dibenerin kok tante. Mau dibenerin sebener apapun juga nggak bakal bisa utuh seperti semula. Sini, mendingan lu pergi sekarang. Jangan balik sampai baju itu kembali seperti semula. Cepetan. Terus saya harus kemana tante? Bodoh amat. You think you flower, ah? Gue mau nanya. Nih baju gua ada yang hilang, boleh ngambil? Warangan aja. Abang daripada main nudu aja, mending main dampu. Ngapain juga ngambil baju kayak begini-beginian, mau pakai kenapa laku? Kali mau lu jual. Kali laku. Ya terus siapa yang ngambil? Yang antagonis di rumah ini kan lu doang. Terus aja. Lama-lama gue antagonis, terus gue gitu yang ngambil. Nudu aja gitu gue. Hina banget gue di mata Allah. Kalian sama Suci, aku penuh noda. Udah baju lu. Bang Aden, jangan-jangan si Itsu. Itsu! 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 Ya, ada apa? Itsu, lu pasti nyolong bajunya Bang Aden yang warna coklat. Lu umpetin tuh di perut lu, di ruang antara lemak-lemak lu. Ukurannya kan kali di semua bajunya, mana muat. Pasti lu rendem pakai minyak tanah biar bajunya lebar. Lu jangan asal nuduh asisten gue nih. Itu asisten gue, Le. Lu kalau ngomong jangan sembarangan juga, lu. Bu Umi kagak ngambil. Buaya telah. Ini juga Bang Aden. Masa yang punya ngambil? Jangan-jangan Aye. Lah, gimana? Wah, jangan-jangan malu tuh kan. Tapi Aye kagak suka baju warna coklat. Sukanya? Nih. Aye udah lama nyoba-nyobain gini Bang Aden. Udah deh. Kalau nggak ada yang ngaku, biarin aja lah. Siapa tuh diambil sama kucing. Bukan, gondol kucing. Tuh kucing pakai long dress begitu. Udah itu, ayo kita pergi aja. Kita cari-cari kucing. Tuh tandain tuh asisten lo. Songong. Dah, Pak. Hah? Jangan-jangan itu bajunya gue bikin pakai kulit ikan. Wow. Permisi. Bapak, bajunya luarannya kuning, dalamnya putih kayak pisang. Abis pada fashion show di mana? Sembarangan. Kita ini dari kerajaan Uwi. Oh, kerajaan Uwi. Iya, ini bener rumahnya Pak Aden. Iya bener nih rumahnya Pak Aden. Ayo silakan masuk. Ya. Betul. Waduh, sebuah kehormatan buat saya karena kedatangan putri dari kerajaan Uwik-Uwik. Dengan Saya desainer khusus baju-baju putri. Saya telah mendengar kemasyhuran nama Anda melalui sosmed. Dan saya dengan asden saya. namanya sama sama saya, Aden. Asden, asisten desainer. Oh, kalau asisten saya ini yang pakai baju hijau kayak ojek online. Oke. Kembali ke hal utama. Maksud dan tujuan kami datang kemari adalah ingin memesan baju untuk putri dan dikenakan di acara ulang tahunnya. Mesen baju? Kan udah ada mas desainer, kok mesen baju ke saya? Putri nggak suka sama desain saya. Bukannya nggak suka, tapi kan aku belum memilih. Lagian kan sudah banyak baju-baju karyamu yang aku pakai. Sekali-kali pakai desainer lain dong. Iya Putri, saya ikhlas kok. Baju desain saya nggak dipakai Putri, asal ada baju yang lebih bagus. Ini semua desain-desain saya, silakan dilihat-lihat. Baju-bajunya mirip dengan yang kau buat desainer. Aku mau model yang lain, yang bahannya paling bagus dan jahitannya paling rapi. Apakah kau bisa? Akan kubayar mahal. Bisa banget, laki saya mah jago. Dia yang bikin baju bayi Pangeran Charles, siapa dia? Yang bikin jubahnya Harry Potter sampai panjang gitu, siapa dia, ya kan? Amazing, aku sudah datang di tempat yang tepat. Desainer, berikan 20 juta untuk Pak Aden. Ini mohon ditolak. Lu terima. Kalau duit aja pada cepet Aku kasih waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Ingat ya, bahannya yang bagus sekali. Lembut seperti bludro. Aku percaya sama kalian semua.
Baiklah kalau begitu, kita permisi dulu ya. Iya. Desainer. Mari Putri. Mari. Iya. Bang, dapat 20 juta. Biar ayah aja yang belanja bahannya. Itu, cus kita pergi. Makasih Bang, love you. Duit ayo cepet. Masak aja lama banget. 20 juta. Laki ayah dapat orderan bikin baju Putri 20 juta. Gelas. Wah, kita bakal jadi orang kaya nih Nyonya. Apaan? Kita? Gua? Kali lu mah bakal tetap jadi asisten. Enak aja. Coba lu bayangin nih. Secara dia kan Putri bisa bikin baju tiap minggu. 4 baju sebulan kali 20 juta. 80 juta. Jadi orang kaya gua. Nih Nyonya, terus kita mau beli bahannya di mana nih Nyonya? Itu mah Majestic bisa, Tanah Abang bisa. Ntar kita beli kain nih, yang agak mahalan dikit, yang biasa beli ame laki aye. Paling habis juta lah, sisanya 19 juta buat moya-moya. Nih, gua kasih tahu ame lo kalau mau jadi orang kaya lagi megang duit banyak kayak begini, lo harus sombong. Mana sombong? Nah, begini. Congkak. Gini. Kayak kagak mau ditegur sama orang. Nih, jalan-jalan begini. Gini. Nah, begitu. Kayak Doraemon lo begitu. Salah lagi. Anaknya diapain ya sampai tuh anak datang kemari? Hah? Sangsang aja di pohon kelapa. Atau enggak dijadiin stick kayak gini sambil cemilin. Lihat aja nih ya, kalau dia datang, emak kagak bakal kasih makan sampai badannya menciut kayak jenglot. Itu dia anaknya. Bagus. Bagus ya, keluar rumah ngebiarin pintu terbuka. Hah? Kalau ada maling masuk gimana ngambil perhiasan tante di kamar? Hah? Pergi seenaknya. Tante tuh sengaja nggak ngebangun rumah ini jadi rumah mewah. Karena tante nggak mau. Semua orang tahu kalau tante tuh orang kaya. Tapi kamu malah seenaknya ngebiarin pintu ngablak kayak gitu. Seolah-olah ngundang maling buat masuk ngambil barang-barang tante. Hah? Emangnya ada yang hilang, Tante? Ih, pakai nanya. Itu kan seandainya kalau ada pencuri. Emang kamu dari mana, hah? Aku habis dari rumahnya Pak Aden. Pak Aden si penjahit itu? Mau ngapain? Baju kebaya Tante yang dibenerin kok, Tante. Mau dibenerin sebener apapun juga nggak bakal bisa utuh seperti semula. Sini, mendingan lu pergi sekarang. Jangan balik sampai baju itu kembali seperti semula. Cepetan. Terus saya harus kemana, Tante? Bodoh amat. Tidak terasa ya, putri kita sudah berumur 15 tahun. Ya, walaupun kita belum dikaruniai seorang putra, tapi aku sudah sangat bersyukur mempunyai 2 putri yang memiliki sifat yang baik. Iya, Kanda. Aku juga sangat bersyukur memiliki anak yang tidak manja, rendah hati, dan tidak menyusahkan kedua orang tua. Dulu aku sempat khawatir, putri sebagai anak seorang raja akan bersifat arogan dan bertingkah seenaknya. Tapi ternyata dia tumbuh sebagai putri dengan sifat yang sangat menyenangkan. Sekarang saja dia jalan-jalan ke kampung, tidak mau naik kereta kuda. Dia memilih berjalan kaki. Luar biasa sekali kan? Semoga saja Putri baik-baik saja di jalan. Bunda, Ayah. Bagaimana Putri? Sudah bertemu dengan rumah penjahitnya? Ketemu Ayah, dan bajunya sudah aku pesan. Semoga bajunya sesuai dengan harapan kamu ya, sayang. Iya, Bunda. Baju yang dipakai peri dalam mimpiku itu selalu terbayang di pikiranku. Ya udah, kamu istirahat dulu. Setelah itu, kita makan mie ayam atau rujak cingur. Kenapa sih? Itu tasnya isinya 20 juta dijambret. Kenapa bisa dijambret sih? Aduh. Nggak tahu dia namanya apa sih, Pan? Aduh,
itu kan buat beli bahan. Terus pesan Putri lo. Gimana lo? Gak tahu loh. Lah, kamunya Allah semua sih. Ayo kagak tahu udah mau ngomong gimana.